Ya, pada slide berikutnya ini yaitu kita masuk ke kita mengenali berusaha untuk mengenali mesopona tanah yang berikutnya, yaitu adalah akari. Ya, akari. Adapun ciri-ciri dari mesopona tanah akari ini, pertama dia berbeda dengan yang sebelumnya, mesopona tanah sebelumnya, karena kalau yang mesopona tanah sebelumnya memiliki 3 pasang kaki. Nah, sedangkan pada akari ya, dia memiliki 4 pasang kaki. Memiliki 4 pasang kaki. Jadi sini pasangan pertama, pasangan kedua, pasangan ketiga, dan pasangan keempat. Ya, jadi ada 4 sebelah kiri, ada 4 di sebelah kanan. Sehingga karena dia memiliki 4 pasang kaki, dia termasuk octapoda. Karena ukurannya kecil, maka masuk octapoda kecil. Jadi ukurannya untuk akari yang masuk ke dalam kelompok mesopona tanah itu berkisar antara 100 mikrometer sampai dengan 2000 mikrometer, atau berkisar antara 0,1 mm sampai dengan 2 mm. Jadi ciri yang pertama bahwa mesopona tanah akari ini dia memiliki 4 pasang kaki, 4 pasang kaki, sehingga jumlahnya ada 8 kaki. 8 kaki di sini, angka 8 itu adalah okta, kaki poda, jadi octapoda. Karena ukurannya kecil, maka masuk juga diatur disebut juga octapoda kecil. Nah, ini yang membedakan akari dengan mesopona tanah pada slide yang sebelumnya. Pada slide sebelumnya, mesopona tanahnya memiliki 3 pasang kaki. Nah, sedangkan pada akari ini dia memiliki 4 pasang kaki. Jadi kalau sebelumnya termasuk ke dalam sering disebut sebagai hexapoda kecil, sedangkan akari dia sering juga disebut sebagai octapoda kecil. Nah, berikutnya ciri yang berikutnya adalah akari memiliki antena, yang tidak begitu panjang, dia antenanya pendek, dan antena ini bersifat sensorik dan berfungsi juga sebagai alat peraba. Nah, ciri yang berikutnya dari akari adalah pasangan kaki yang di depan, satu pasang kaki depan itu condong ke arah depan, condong ke arah depan. Nah, ini pasangan kaki pertama condong ke arah depan, dan juga pasangan kaki yang keempat yang di belakang condong mengarah ke belakang. Itu menjadi ciri dari akari. Sedangkan yang 2 di tengah ada yang sedikit mengarah ke depan, ada yang sedikit mengarah ke belakang, tapi lebih dominan horizontalnya atau mendatarnya. Jadi sini perhatikan bahwa satu pasang kaki dari akari condong ke depan untuk bagian yang pasangan kaki yang di depan. Selain itu juga pasangan kaki yang paling belakang itu condong ke arah belakang. Itu menjadi ciri dari mesopona tanah akari ini. Dan mesopona tanah akari ini memiliki antena, tapi antenanya tidak panjang, dan antena juga bersifat sensorik dan juga berfungsi sebagai alat peraba. Nah, ciri yang lain dari akari adalah dia tidak bersayap. Jadi akari ini cirinya dia tidak bersayap seperti ini, dia tidak bersayap. Dan akari yang ukurannya berkisar antara 100 mikrometer sampai 2000 mikrometer, atau berkisar antara 0,1 mm sampai dengan 2 mm, itu termasuk pada akari mesopona tanah. Sebabnya ada yang ukurannya lebih kecil lagi, ada yang ukurannya lebih besar. Nah, selanjutnya ciri khas yang berikutnya bahwa dia tidak bersayap. Dan selanjutnya ciri khas yang lainnya, tubuhnya, kalau kita perhatikan, tubuhnya agak bulat, walaupun tidak bulat sekali, agak bulat dan oval. Tubuhnya agak bulat dan oval.
warnanya itu kecoklat-coklatan, warnanya kecoklatan. Sedangkan ukuran berkisar antara 500 mikrometer sampai 2000 mikrometer. Nah, sedangkan akari ini hidupnya atau habitatnya itu berada di bawah permukaan tanah, tapi tanahnya, permukaan tanah, bagian tanah yang lembab, yang disukainya kalau di tanah itu terdapat banyak bahan organik, banyak serasa dedaunan, banyak musa, sehingga di tanahnya lebih lembab, dan itu merupakan habitat yang disukai oleh mesofauna tanah akari ini. Nah, setelah kita mengenali ciri-ciri dari akari, maka tentunya kita mulai bisa membedakan antara akari dengan yang mesofauna tanah yang lainnya. Yang paling mudah membedakan akari ini dibandingkan dengan Columbella, Protura, Diptura, bahwa pada Columbella, Protura, dan Diptura memiliki 3 pasang kaki. Berbeda dengan akari. Akari memiliki 4 pasang kaki. Dan selanjutnya persamaannya antara akari dengan Columbella, dengan Protura, dengan Diptura adalah sama-sama tidak memiliki sayap. Jadi sama-sama tidak memiliki sayap. Sedangkan persamaan yang lain dari akari dengan Columbella dengan Diptura adalah sama-sama memiliki antena. Sama-sama memiliki antena. Walaupun bentuk antenanya berbeda-beda. Kalau akari ini bentuk antenanya tidak begitu panjang, sedangkan pada Diptura antenanya panjang dan berluas-luas. Jadi sampai di sini tentunya adik-adik semua mahasiswa sudah mulai tahu beberapa dari mesofauna tanah. Jadi antaranya tadi ada Columbella, ada Protura, ada Diptura, dan ada akari. Dan masih banyak lagi mesofauna tanah yang lainnya. Tapi paling tidak pada pertemuan ini kita sudah mulai mengenali beberapa dari mesofauna tersebut. Kita sudah bisa mengenali ciri dari masing-masing mesofauna tanah yang kita bahas pada pertemuan ini, dan juga kita sudah bisa membedakan antara mesofauna yang satu dengan mesofauna tanah yang lainnya, sehingga akan membantu kita dalam mempelajari sifat biologi tanah, dalam berupaya menginterpretasikan dari sifat biologi tanah yang berkaitan dengan kehidupan organisme dalam tanah yang menopang kesuburan tanah, yang menopang peningkatan dari produktivitas dari suatu tanah, yang akan mempengaruhi kesehatan tanah, yang akan mempengaruhi kualitas dari tanah itu sendiri. Jadi pada kesempatan ini, pada slide yang ini, tentunya adik-adik sudah mulai sangat mudah untuk membedakan antara mesofauna tanah akari dengan mesofauna tanah lainnya yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu yang ciri khas yang sangat kontras bedanya adalah dari pasangan kakinya. Akari memiliki 4 pasang kaki. Kalau 4 pasang kaki berarti kakinya ada 8, dan dia masuk pada tersebut juga sebagai octapoda, yang berkaki 8. Octapoda yang ukurannya berkisar antara 100 mikrometer sampai 2000 mikrometer, sehingga dikenal sebagai octapoda kecil. Octapoda kecil. Dan untuk melihat ini lebih jelas, kita perlu bantuan kaca pembesar. Betulnya mata kita bisa melihat, tapi terlalu kecil kelihatan objeknya, tapi untuk ciri-cirinya akan terlihat lebih jelas
kalau kita gunakan alat bantu kaca pembesar, dan itu menjadi ciri khas dari Mesoponatana. Yang membedakan Mesoponatana dengan Microponatana. Pada Microponatana kita baru bisa melihatnya kalau menggunakan alat bantu, yaitu mikroskop. Ya. Sedangkan pada Mesoponatana kita bisa mengenali lebih jelas dengan kaca pembesar. Jadi bantuan kaca pembesar. Jadi itu beberapa dari Mesoponatana. Bapak ulang lagi bahwa pada pertemuan ini kita sudah mulai mengenali beberapa dari Mesoponatana, sudah bisa menyebutkan nama-nama dari Mesoponatana, dan bisa menjelaskan ciri-ciri dari masing-masing Mesoponatana tersebut. Bahkan lebih lanjut, sudah bisa membedakan antara Mesoponatana yang satu dengan Mesoponatana yang lainnya. Ya. Bahkan kita bisa menjelaskan lebih detail tentang persamaan-persamaan dari sifat antara Mesoponatana satu dengan Mesoponatana yang lainnya, dan perbedaan-perbedaan antara Mesoponatana yang satu dengan Mesoponatana yang lainnya. Nah, dengan demikian adik-adik semua mahasiswa pada pertemuan ini sudah tahu beberapa Mesoponatana, bahkan sudah bisa menyebutkan nama Mesoponatananya, dan selanjutnya bisa menguraikan atau menjelaskan masing-masing cirinya, dan lebih lanjut sudah bisa membedakan antara Mesoponatana satu dengan Mesoponatana yang lainnya. Itu salah satu, itu merupakan tujuan dari pertemuan kita yang pada saat ini, ya. Jadi tujuannya adalah agar mahasiswa tahu Mesoponatana, mahasiswa bisa menyebutkan nama-nama Mesoponatana, dan mahasiswa bisa menjelaskan ciri-ciri Mesoponatana, dan mahasiswa sudah bisa membedakan antara Mesoponatana satu dengan Mesoponatana yang lainnya. Dan untuk berikutnya kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya.